Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini 17 September 2021 saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan singkat, tetapi di dalamnya mengandung materi-materi yang berbobot. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan mengenai perjalanan orang Majus menemukan bayi Yesus. Saudaraku, itu merupakan gambaran dari orang-orang Kristen akhir zaman yang mencari berita yang benar tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan orang Majus di dalam mengiring bintang, karena dia mendapatkan petunjuk bintang, kemudian dia oleh petunjuk bintang itu berjalan ke tempat bayi Yesus itu dilahirkan. Ini menunjuk kepada satu kejadian di akhir zaman, bahwa pemberitaan tentang kitab Wahyu, tentang arah kekristenan yang benar, tentang lahirnya anak manusia di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu nanti kegenapannya adalah saat harpazo, ketika gereja diungsikan, ketika gereja diangkat, saudaraku, dan ketika nanti kanak-kanak rohani itu ditinggalkan oleh seizin Tuhan. Saudara, untuk membawa jemaat Kristen akhir zaman itu ke sana, seperti dahulu orang Majus itu dibawa oleh bintang ke arah Bethlehem, Tuhan Yesus itu lahir, saudaraku, maka perjalanannya yang ditempuh itu akan kurang lebihnya tepat seperti apa yang digambarkan dahulu oleh peristiwa yang terjadi pada orang Majus ketika mencari kelahiran, tempat lahir Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang Majus itu merupakan gambaran orang-orang bijak, para raja, orang-orang kaya, saudaraku, yang sangat rindu untuk menemukan berita keselamatan, untuk menemukan raja yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Dan kemudian setelah sekilas mendapatkan petunjuk bintang itu, mereka taat. Petunjuk bintang itu bukan satu petunjuk yang besar loh, saudaraku. Itu petunjuk yang hanya dipahami oleh orang-orang yang memang ahli di dalam perbintangan. Saudaraku, ahli di dalam melihat benda-benda langit. Jadi orang-orang Majus ini merupakan gambaran orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, para raja yang mencari kabar kebenaran tentang berita akhir zaman kalau saat ini. Kalau pada saat itu adalah orang Majus yang mencari tempat di mana Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan. Kemudian rupanya di dalam perjalanannya ini, saudaraku, orang Majus ini menggunakan logikanya, menggunakan pertimbangan-pertimbangan manusiawinya. Dan justru ketika dia mengikuti nalarnya, dia mengikuti otaknya, bahwa seorang raja itu tentunya lahirnya itu di istana, bukan di tempat yang hina, tempat yang kecil, tempat yang rendah, seperti ketika Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan, itu di kandang. Tetapi saudaraku, ketika orang Majus itu datang, Tuhan Yesus rupanya sudah tidak di kandang, tapi di rumah, ditulis seperti itu, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, logikanya orang Majus itu, karena dia orang yang pintar, orang kaya juga, saudaraku, dia mencari kebenaran. Tentunya raja yang besar itu lahir dari istana. Kalau sekarang begitu, saudaraku, tentunya satu pemberitaan yang besar tentang kegerakan akhir zaman, tentang kegerakan kitab Wahyu yang nanti akan membawa, memimpin jemaat akhir zaman ini kepada arah harpazo, pengangkatan, pengungsian, saudaraku, dan anak-anak rohani, kanak-kanak rohani nanti ditinggalkan. Berita yang besar ini tentunya dibawa oleh orang ngetok yang sudah memiliki gedung mewah. Saudaraku, seperti Herodes itu. Saudaraku, pertimbangan orang Majus saat itu kurang lebih seperti itu. Tentunya ini berita yang besar. Tentunya anak raja itu lahirnya di istana. Oleh karena itu, ketika menggunakan logikanya, dia belajar bertanya ke sana kemari, pertimbangan dari ini, dari itu.
dari mungkin sahabat-sahabatnya yang ahli dalam perbintangan dan lain-lain. Kemudian dengan logikanya tersebut dia malah nyasar ke istananya Herodes, saudaraku. Dan ketika orang Majus itu nyasar di istana Herodes, bintang itu nggak kelihatan. Perhatikan baik-baik. Saat ini, ketika jemaat-jemaat, orang-orang kaya, para raja, itu menyangka bahwa berita besar ini pasti lahirnya di gedung mewah, bukan di tempat yang kecil seperti yang saya tempati saat ini, tempat kecil sederhana, saudaraku. Suatu berita yang besar itu tentunya lahirnya di gedung yang besar, yang mewah, seperti istana Herodes, yang di sana ada ahli kitabnya. Sudah tentunya seperti itu, logika manusia berpikir seperti itu, dan itu logikanya orang Majus. Dan ketika dia, saudaraku, mendengarkan pertimbangan logika, pertimbangan kiri kanan, bertanya, oh beritanya itu benar nggak sih? Oh berita, akhirnya dia diarahkan kepada Herodes, saudaraku. Jadi orang Majus ini dengan pertimbangan logikanya dan pertimbangan kiri kanannya akhirnya menemukan istana Herodes, saudaraku. Dan pada saat dia datang ke istana Herodes, bintang itu tidak nampak. Kemudian orang Majus menjadi bingung, bertanya-tanya, di manakah raja yang dilahirkan itu? Saudaraku, makanya kalau saudara ingin mendengar berita yang benar di akhir zaman, perhatikan tanda bintang. Jangan sampai saudara ini nanti tersesat ke istana Herodes, nanti kemudian saudara menganggap di sana itu ada pemberitaan yang benar mengenai akhir zaman, saudaraku, mengenai harpazo, mengenai pengungsian. Peristiwa itu akan terulang kembali, saudaraku, karena perjalanan hidup Yesus yang tertulis dalam kitab suci itu merupakan roh nubuat dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ayo, kita akan baca Matius pasal 2. Orang Majus dari timur, Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, ini orang Majus, saudaraku. Dia menggunakan logikanya ketika pertama dia melihat isyarat bintang. Saudara, orang yang diberkati, orang yang kaya, sudah mendengarkan khotbah saya, tapi kemudian menjadi bimbang oleh kiri kanan, saudaraku, oleh angin pengajaran kiri kanan, akhirnya menuntun orang-orang itu kepada istana Herodes, kepada satu pengajaran yang nggak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, ketika orang Majus ini menggunakan logikanya, pertimbangan kiri kanan, tanya kiri kanan, akhirnya, saudaraku, yang didapatinya justru istana Herodes, bukan tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu bintang itu nggak mau lihat, tidak dilihat oleh orang Majus. Bintang itu tidak dilihat oleh orang Majus, saudaraku. Tertutup, semacam tertutup oleh awan. Demikian pula kalau saudara ini sedang dibutakan mata hati saudara oleh karena indahnya istana Herodes, gedung yang mewah. Saudaraku, saudara terbuai ke sana, dipikir pemberitaan yang benar, yang luar biasa, yang membawa kesempurnaan itu lahirnya dari istana Herodes. Dipikir pemberitaan akhir zaman yang dahsyat luar biasa itu pasti itu dari istana, dari gedung yang mewah. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, saudara sedang mengalami peristiwa seperti orang Majus, saudara sedang kehilangan bintang penuntun. Saudara harus kembali taat kepada firman Tuhan, kepada firman penggembalaan, kepada roh nubuat, bahwa kelahiran Yesus itu, saudaraku, justru dia di tempat yang sederhana. Nanti ini akan terulang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika orang Majus itu bertanya kiri kanan, bertanya kepada orang kiri kanannya, para pakar ini, para pakar itu, saudaraku, yang dipandang tahu, saudaraku, justru dia tersesat kepada istana Herodes, di mana di sana tidak ada Yesus. Saudara perhatikan baik-baik,
di akhir zaman juga begitu. Kalau saudara terpana dengan gedung mewah, dengan satu istana Herodes, di mana di sana penuh juga dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat, saudaraku, di sana nggak ada Yesus. Saudaraku, justru Yesus itu lahirnya nanti, saudaraku, di tempat yang sederhana. Pemberitaan akhir zaman ini, saudaraku, yang benar-benar merupakan wahyu Tuhan, itu justru, saudaraku, munculnya, dilahirkannya dari tempat yang sederhana. Pahami hal ini. Ini akan terulang lagi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, berita dari bintang ini rupanya menggentarkan seluruh istana Herodes. Saudaraku, kita akan baca ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, karena munculnya bintang ini, saudaraku, istana Herodes gempar. Saudaraku, istana-istana yang dipenuhi dengan ahli kitab, imam-imam kepala itu jadi gempar, saudaraku. Karena munculnya tanda bintang. Di akhir zaman pun demikian. Nanti ketika bintang-bintang Tuhan itu dimunculkan, saudaraku, orang-orang yang dipenuhi oleh roh Herodes, meskipun sudah punya istana besar, saudaraku, tetapi di dalamnya tidak ada, saudaraku, pemberitaan yang benar tentang akhir zaman. Sudah tentang Harpazo, Wahyu 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, itu di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau ketika orang Majus dahulu, lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem, saudaraku, yang dilahirkan oleh Maria di Wahyu pasal 12, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu melahirkan anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Nah, berita yang benar tentang akhir zaman ini tidak lahir di istana Herodes, tetapi kembali nubuatan itu akan berulang. Saudaraku, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Seperti apa yang akan terjadi di akhir zaman pun demikian. Nanti akan banyak, saudaraku, orang-orang yang seperti orang Majus ini. Pertama, dia tersesat kepada kemegahan dunia, gedung-gedung yang mewah. Dikira di sana ada pemberitaan itu kepada tempat-tempat yang luar biasa. Dikira di sana ada pemberitaan yang benar tentang akhir zaman itu, saudaraku. Padahal sesungguhnya nanti pemberitaan akhir zaman itu, saudaraku, yang membawa adalah bintang Tuhan, dan membawa kepada satu tempat yang tidak mewah, tempat yang sederhana, penuh kesederhanaan. Makanya ketika saya memberitakan kitab Wahyu, saudaraku, Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, yang mengutus saya menyampaikan hal ini, saya sampaikan. Saya tidak takut, saudaraku, karena yang mengutus saya jelas, saudaraku, jelas yang mengutus saya. Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, yang tampil dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui hal ini kita akan menjadi paham, saudaraku, apapun yang terjadi, kalau pekerjaan Tuhan ini pasti akan tetap jalan, saudaraku. Akan dicari orang seperti kelahiran Yesus. Itu meskipun di tempat sederhana tetap dicari oleh orang Majus. Orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati, para raja, orang-orang bijak itu nanti akan mencari pemberitaan yang benar. Dan sejarah akan berulang. Roh nubuat ini akan berulang lagi terjadi di akhir zaman.
Kita akan melihat, saudaraku. Jadi ketika orang Majus itu tersesat di istana Herodes, bintang itu seolah-olah menghilang. Nggak mau ngasih petunjuk kepada orang Majus. Karena orang Majus, saudaraku, tersesat di istana Herodes. Bintang itu seperti tertutup kelam kabut, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita akan melihat. Setelah mendengar kata-kata raja itu, ayat 9 dari Matius pasal 2, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, saudara, ketika taat kembali kepada bintang, kepada berita yang benar, saudaraku, maka mereka sukacita. Tapi di sini nanti akan ada dua kelompok besar ya. Yang satu itu kelompok Herodes yang mencari tapi ingin menghancurkan. Kemudian yang satu ini kelompoknya orang-orang Majus yang datang untuk membangun, mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan. Yang pada saat itu, ayo kita akan baca. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, nah ini orang Majus itu orang-orang kaya, para raja, para saudagar yang pikiran juga cerdas. Saudaraku, mereka akhirnya taat pada petunjuk bintang dan tahu kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di tempat yang sederhana. Akhirnya mereka terbeban, saudaraku, memberikan persembahan yang berwujud emas, kemenyan, dan mur. Itu bukan sesuatu yang murah, saudaraku. Itu sesuatu yang luar biasa, yang mahal pada saat itu, saudaraku. Dan sampai sekarang pun mahal. Emas, saudaraku, itu mahal, saudaraku. Jadi karena tahu bahwa lahirnya berita yang benar ini, saudaraku, bermula dari tempat yang kecil, maka orang-orang bijaksana yang digambarkan seperti orang Majus, para raja dari timur, itu mereka rela menopang, saudaraku, rela berkorban, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudaraku, untuk tumbuhnya bayi Yesus. Seperti kegerakan kitab Wahyu yang saya emban untuk saya beritakan ini, saudaraku. Penopang-penopang juga seperti orang-orang Majus ini, saudaraku. Orang dari jauh, bahkan seperti malaikat yang digerakkan oleh Tuhan. Kadang saya nggak mengerti dari mana berkat sehingga bisa menyelenggarakan, saudaraku, pemberitaan kitab Wahyu ini. Kita bahkan juga berkolaborasi dengan International Revelation Trading kemarin mengadakan satu retreat yang cukup berhasil, dan di sana ada urapan Roh Kudus yang luar biasa, saudaraku. Itu semua berkat kedatangan orang-orang Majus yang dikirim oleh Tuhan, yang digerakkan oleh bintang Tuhan, yang digerakkan oleh Roh Kudus, karena mereka tahu bahwa kegerakan besar, pewahyuan, saudaraku, satu berita yang benar tentang akhir zaman itu justru bukan dari istana, tapi dari sesuatu yang sederhana. Seperti pelayanan saya ini sederhana banget, saudaraku, amat sederhana. Tetapi Tuhan menyertai dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Nanti akan saudara lihat betapa dahsyat kuasa Tuhan yang akan bekerja lewat lawatan imam besar agung dari pelayanan kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 12, perhatikan baik-baik. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, jadi setelah ada petunjuk bintang ini, saudaraku, setelah kedatangan orang Majus ini, saudaraku, Herodes pun pura-pura pengen datang, saudaraku, tapi ingin menghancurkan. Itulah, saudaraku, sifat roh Herodes yang saudaraku memiliki sikap tidak baik. Bahkan nanti pada akhirnya pun orang yang menguasai bait suci, yang pada saat itu menguasai bait Allah, itu Herodes, juga imam-imam kepala dan ahli Taurat,
Bangsa Yahudi pada saat itu, sampai Tuhan Yesus itu mati pun, saudaraku, mereka memusuhi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, menganggap Tuhan Yesus itu tetap orang yang nggak benar, saudaraku. Padahal apa yang dikatakan Tuhan Yesus satu kebenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Tetap taat ya pada petunjuk bintang, bahwa berita tentang akhir zaman yang benar itu bukan dari istana yang megah, tapi justru dari kandang yang hina. Dari tempat seperti inilah, saudaraku, berita yang benar, pewahyuan yang benar itu nanti akan muncul menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman kepada arah yang sesungguhnya, yaitu lahirnya anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, yang akan memberitakan harpazo, yang akan memberitakan saat pengungsian, yang akan memberitakan mengenai tertinggalnya kanak-kanak rohani, yang akan memberitahu, saudaraku, saat masa antikris nanti itu terjadi itu kapan, ketika saudara harus menolak tanda 666 itu kapan, saudaraku. Bolak-balik saya ditanya, Pak Pendeta, vaksin ini tanda 66 bukan, saudaraku. Vaksin itu bukan tanda 666. Saya bukan mengatakannya dari keinginan hati saya, saudaraku. Ini bukan tanda 66. Ayo kita lihat, bukan. Nanti kalau ketika karagma tanda 666 itu benar-benar diterapkan, saya juga akan bersikap tegas. Tapi saat ini belum, saudaraku. Jadi saudara pahami baik-baik, pewahyuan tentang akhir zaman ini melalui hierarki yang jelas, saudaraku. Seperti ketika air bah itu terjadi di zaman Nuh, pewahyuan keselamatan itu melalui Nuh saja, nggak ada bahtera lain, saudaraku. Nggak boleh orang bikin bahtera lain kemudian ngembari Nuh begitu, nggak boleh, nggak ada itu, saudaraku. Pewahyuan selalu begitu, nggak boleh orang naik gunung supaya selamat, tidak boleh. Hanya satu alternatif, Nuh, saudaraku. Zaman Musa, pewahyuan hierarkinya juga satu, jelas, saudaraku, melalui Musa. Meskipun mungkin ada orang yang bisa bikin bangunan seperti tabernakel, tetapi nggak boleh di padang gurun itu ada tabernakel kembar, saudaraku. Tabernakel ya Musa saja, melalui Musa Tuhan berbicara. Demikian pula berita akhir zaman, saudaraku. Ini dinyatakan juga melalui hierarki yang jelas. Bukan di sana wahyu, di sini wahyu, di mana-mana ada wahyu. Saudara, kalau seperti itu, wahyu ni, wahyu no, saudaraku, itu ada. Tapi kalau wahyu ilahi tentang kegerakan akhir zaman yang benar itu seperti lahirnya Yesus, cuma di satu tempat, saudaraku, tidak dari banyak tempat. Bukan dari istana Herodes, justru dari tempat yang sederhana. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Natal akhir zaman segera akan kita songsong. Bintang-bintang akhir zaman, hamba-hamba Tuhan pilihan, segera akan diorbit Tuhan untuk membawa saudara kepada rencana Tuhan yang ajaib di akhir zaman. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya.